sakaratil maut. Siapa lagi yang tersiksa sakaratil maut? Anak yang durhaka kepada orang tua. Itu sudah dijamin. Kalau Anda durhaka sama orang tua, tidak bakal sakaratil maut dengan baik. Masih ingat kisahnya sahabat Nabi Jurais? Ada durhaka sama orang tua, ya. Alqamah baik sekali agamanya. Andai sekarang ini remaja masjid lah, bagus agamanya. Tapi ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat, dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la, tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, cari orang tuanya. Ketemu ibunya, Bu, anak ibu sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Nah dapat nih. Bukan mie dia dapat ya, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ajar itu anak. Setengah mati saya hamilkan, setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Begitu, panggil. Datanglah ibunya. Ibu, maafkan anaknya. Kalau tidak dimaafkan, tidak selamat dunia akhirat. Saya tidak mau ya Rasul. Kalau begitu, saya bakar dia api di dunia. Lebih baik api dunia daripada api akhirat. Silakan, kumpul kayu, nyalakan. Nabi lempar. Begitu mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, jangan ya Rasul. Memang dia kurang ajar, durhaka. Tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosa anak saya. Jangan kau bakar dia. Akhirnya Alqamah dihidupkan dengan bersusah payah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita puasa lengkap kalau bapak menyakiti hati orang tua. Anak-anak zaman modern sekarang, Masya Allah, sopan betul sama cowoknya, tapi kurang ngajar sama bapaknya. Dede, dongo. Kalau cowoknya telepon, iya kak, terserah kakak aja deh, mana yang baik. Beleng-beleng. Kalau cowoknya jabat tangan sama cowok, dia cium tangannya. Sekalinya bapaknya ndak dicium, di selidingnya saja. Bapak ketawa karena bapak alami toh. Adik-adik nih yang remaja-remaja, mau sukses bos, ndak wajib kita pergi sekolah ke luar negeri jauh-jauh. Mau sukses, ndak perlu kita kursus kiri kanan. Allah sudah janjikan, ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Allah ridha terhadap anak yang diridai orang tuanya. Allah murka terhadap anak yang dimurkai orang tuanya. Ketika kita keluar rumah lalu orang tua berkata, nak, saya ridha kepadamu, semoga yang kau cari kau dapat, kau kembali dalam selamat. Roda orang tua, bapak ibumu menyertaimu nak, insya Allah berkah hidup. Maka bapak-bapak yang ada di sini, demi Allah sayangi orang tua mereka, bapak ibu yang masih hidup orang tuanya. Jangan sampai terjadi kasus seperti tadi, takut sama istrinya. Ada laki-laki takut sama istri di sini? Ada? Banyak. La haula wala quwwata illa billah. Berhenti jadi laki-laki kalau bapak takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Meskipun ibu saya orang kampung, meskipun ibu saya orang miskin, tapi jangan kau lukai perasaannya. Begitu kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau. Harus begitu laki-laki pak. Itu mendidik istri. Adik-adik percayalah, mau hidup sukses, bahagia, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak kalau masih ada orang tua di kampung pak, pulang kampung. Mahal Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Bapak hitung-hitung mahal, padahal harta orang tua kita warisan dijualnya agar kita bisa dewasa. Apa kata orang tua kita kadangkala? Nah, biarlah ibumu ini jadi pembantu,
Biar ibu korban perasaan. Yang penting kamu sekolah baik-baik. Kau ke Jakarta cari nafkah dengan baik. Biar ibu jual perhiasan ibu. Lalu ketika kita sudah sampai di Jakarta, hidup agak lebih bagus. Pulang, dia bilang istrinya, "Nggak usah pulang bang. Tiket itu berapa PP?" Istri seperti ini pak. Oh jangan dicerai. Kasihan kalau dicerai, janda dia. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Jelas? Jelas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bisa-bisa sendal saya dicembunyi sama ibu di bawah ini. Bapak saudara-saudara sekalian, nih orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sakaratil maut tidak akan selamat. Tuh pertama, proses sakaratil maut. Keluar roh kita, itu kata Nabi, tidak keluar roh seseorang sebelum diperlihatkan di mana tempatnya nanti di akhirat. Ulang, tidak keluar roh seorang hamba sebelum diperlihatkan tempatnya di akhirat kelak. Kalau dia orang soleh, maka Allah perlihatkan dulu, divisualisasi. Cuma orang yang sakaratil maut aja yang melihat. Orang-orang di sampingnya yang mengantarnya di sakaratil maut tidak melihatnya. Hanya yang bersangkutan. Kalau dia orang soleh, Allah perlihatkan dia pintu neraka. Diperlihatkan visualisasi, seolah-olah seperti di atas. Diperlihatkan neraka. Lalu dia berkata, "Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Hamba sadar banyak dosa dan kesalahan. Hamba sadar banyak maksiat. Tapi hamba sadar tidak mampu memikul azab neraka-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah." Lalu Allah sampaikan, malaikat sampaikan, "Bos, sebenarnya di situ tempatmu. Tapi karena kau taat kepada Allah, kau cinta kepada Allah, kau hindari larangan Allah, kau hikmat hidupmu kepada ajaran-ajaran agama Allah, maka bukan di sini tempatmu." Langsung diganti visualisasi surga. Ini tempatmu yang sebenarnya. Melihat pemandangan surga yang bersangkutan lalu berkata, "Ya malaikat, sudahlah, jangan banyak bicara mas bro. Sudah selesaikan eksekusi cepat, cabut segera nyawa saya. Ternyata kenikmatan menunggu saya jauh lebih baik daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Sudah, jangan banyak cerita, bawa cepat saya." Maka dijemputlah rohnya, keluar rohnya dalam keadaan tersenyum. Maka kadangkala kita lihat jenazah, ada orang seolah-olah wajahnya tidur sambil tersenyum. Itu ciri-ciri tanda fisik orang baik matinya. Tapi kalau ada orang tukang tipu, terlibat korupsi EKTP, kemudian pencitraan Islamnya, salah make ihram. Kemudian, saya kan cuma bilang salah make ihram bos. Jangan sangka buruk. Kemudian banyak bohong-bohongnya. Oh, malaikat sudah nunggu. Nah, kalau orang Bugis bilang, "Beta nolo tajat cilaka." Datanglah dia. Wow, dia gambarkan dulu, diperlihatkanlah dia gambar surga. Dia perlihatkanlah dia surga. Lalu dia senang. "Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Begitu kau dah kasih saya surga." Langsung malaikat kata, "Hei bos, itu surga hoax." Itu jangan terlalu cepat terharu bos. Kamu kan banyak nipu-nipu, itu kutipu kau. Akhirnya diperlihatkan neraka. Oh, kagetlah dia. "Ya Allah, jangan, saya tidak siap." Malaikat berkata, "Kenapa kau tidak siap? 5 kali kau di SMS Allah, 5 kali kau di telepon Allah, kenapa kau tidak balas?" Dia bilang, "Sudah habis pulsa." Dasar tukang tipu, malaikat juga mau ditipunya. "Sekarang kau siap atau tidak? Saya put rohmu." Maka dia tampak ketakutan. Dia tampak cemas, dipaksa keluar rohnya. Lalu malaikat mencelanya. Malaikat tidak mau. "Jangan kau bawa ke langit, kotor rohnya, busuk bau, jangan bawa ke sini." Lalu ditanamlah jasadnya. Malaikat berkata, "Jangan, di sini ada jasad para nabi dan mujahid. Jangan, kami menolaknya." Nauzubillah min dzalik. Kemudian keluar rohnya, mukanya seperti orang yang ketakutan, seolah-olah baru diburu anjing gila.
Itu tanda-tanda fisik tidak beres matinya itu. Nauzubillah.